Nah, pada video kali ini aku akan membahas materi tentang cerita rakyat atau hikayat, di mana materi ini terdapat pada materi kelas 10 semester 1. Di mana materi tentang hikayat ini terdapat pada KD 4.7, yakni mengidentifikasi, menceritakan kembali nilai-nilai isi, serta membandingkan nilai-nilai dan kebahasaan cerita rakyat. Hikayat ini juga terdapat pada KD 4.8 yang mana mengembangkan hikayat ke dalam cerpen dengan memperhatikan isi dan nilai-nilai. Nah, di mana pada KD 4.7 berisi materi tentang karakteristik, isi, nilai, dan gaya bahasa dalam hikayat. Sementara pada KD 4.8 berisi tentang arkais atau kata lampau. Nah, hikayat adalah sebuah karya sastra lama berbentuk prosa dari Melayu yang berisi cerita, undang-undang, silsilah yang berbentuk rekaan, keagamaan, historis, biografis, atau gabungan dari sifat-sifat tersebut. Hikayat berguna sebagai pelipur lara, kemudian pembangkit semangat juang, atau sekadar meramaikan pesta. Nah, mungkin salah satu contoh hikayat yang melegenda yaitu Hikayat Hang Tuah dan Hikayat 1001 Malam. Nah, selanjutnya masuk pada karakteristik dari hikayat. Karakteristik dari hikayat ini terbagi menjadi 7. Nah, yang pertama yaitu kemustahilan. Teks hikayat mengandung kemustahilan, baik berupa segi cerita maupun bahasanya. Kemustahilan yang dimaksud di sini yaitu sesuatu yang tidak dapat diterima oleh nalar. Contohnya, bayi yang lahir dari gendang, atau contoh lainnya yaitu seorang putri yang keluar dari anak panah. Nah, yang kedua yaitu anonim. Teks hikayat bersifat anonim karena belum diketahui secara jelas siapa pengarang ataupun pencerita hikayat tersebut. Hal ini terjadi karena minimnya media dokumentasi untuk menulis hikayat-hikayat yang sedang berkembang. Akibatnya, masyarakat menyampaikan hikayat yang sedang berkembang melalui satu orang ke orang lain secara lisan. Yang ketiga yaitu kesaktian. Nah, dalam hikayat, tokoh-tokoh sering memiliki kesaktian-kesaktian tertentu. Contohnya seperti tokoh raksasa yang memberi sarung untuk mengubah wujudnya. Nah, yang keempat yaitu istana sentris. Teks hikayat seringkali berlatar atau bertemakan kerajaan. Nah, tokoh-tokoh yang biasanya diceritakan tak lain ialah raja, anak raja, maupun prajurit. Nah, yang kelima yaitu arkais. Hikayat bersifat arkais karena kata-kata yang digunakan sudah sangat lampau. Seringkali kata-kata atau kalimat yang digunakan sudah jarang dipakai atau tidak lazim digunakan pada komunikasi masa kini. Nah, yang keenam yaitu statis. Antara hikayat satu dengan hikayat lain seringkali tidak memiliki banyak perbedaan, baik dari segi kisah, unsur, dan segala hal dalam hikayat antara satu dengan yang lain memiliki banyak persamaan. Yang terakhir yaitu edukatif. Walaupun bersifat mustahil, hikayat memiliki nilai-nilai yang dapat menjadi pembelajaran bagi pembacanya. Nah, nilai-nilai yang diajarkan di dalam hikayat yaitu nilai-nilai yang ada dalam kehidupan. Contohnya seperti kebaikan, tentang rasa terhadap sesama, dan saling menghargai. Nah, teman-teman, masuk pada bagian isi di dalam hikayat. Isi dalam hikayat ini terbagi atas 5. Yang pertama yaitu sejarah. Nah, kisah di dalam hikayat seringkali berkaitan dengan kisah-kisah sejarah yang terjadi pada suatu masa. Nah, yang kedua yaitu biografi. Hikayat biografi biasanya fokus pada satu tokoh. Nah, tokoh yang dimaksud baik itu berupa nyata ataupun fiksi. Sebagai contoh, hikayat biografi yaitu Hikayat Abdullah dan Hikayat Indra Bangsawan. Yang ketiga yaitu agama. Jenis hikayat ini menceritakan tentang tokoh, peristiwa, dan nilai-nilai yang diajarkan dalam suatu agama. Sebagai contoh, yaitu Hikayat Si Miskin dan Hikayat 1001 Malam. Nah, yang keempat yaitu peristiwa. Hikayat peristiwa biasanya menceritakan tentang suatu peristiwa besar yang pernah terjadi dengan penggambaran yang lebih didramatisasi dengan segala keajaiban-keajaiban dan mukjizat. Sebagai contoh yaitu Hikayat Raja-Raja Pasai. Terakhir yaitu cerita. Jenis hikayat ini lebih menekankan pada cerita atau kisah yang diangkat. Nah, sebagai contoh yaitu Hikayat Roro Jonggrang,
dan hikayat lingkungan. Nah, selanjutnya, nilai-nilai dalam hikayat itu apa aja sih? Nah, nilai-nilai dalam hikayat itu terbagi atas 4. Yang pertama yaitu nilai moral. Nah, nilai moral ini berkaitan dengan akhlak atau sikap baik dan buruknya manusia. Yang kedua yaitu nilai agama. Nah, nilai agama ini berkaitan dengan nilai kepercayaan tokoh terhadap Tuhannya. Yang ketiga yaitu nilai sosial, nilai yang berkaitan dengan relasi antar sesama manusia. Terakhir yaitu nilai budaya. Nah, nilai budaya ini berkaitan dengan adat istiadat atau kebiasaan pada daerah atau wilayah tertentu. Nah, karena hikayat berasal dari Melayu, maka para pembaca secara tidak langsung mengetahui tentang adat istiadat apa saja yang berada di daerah Melayu. Dan masuk ke dalam bagian gaya bahasa. Nah, sistem kebahasaan dalam hikayat ini memiliki kekhasan, yaitu menggunakan bahasa Melayu klasik. Nah, ciri yang dominan di dalam hikayat ini ditandai dengan banyaknya penggunaan konjungsi seperti kata maka dan ketika, kemudian juga menggunakan kata-kata arkais. Terakhir yaitu mengenai arkais. Nah, kata-kata di dalam hikayat banyak mengandung unsur arkais. Arkais sendiri merupakan sesuatu yang berhubungan dengan masa lalu atau mempunyai ciri kuno dan sudah tidak lazim lagi untuk dipakai. Sebagai contoh, dalam penggunaan arkais ini pada kata hang yang berartikan sebutan untuk pria, kemudian hatta yang bermaknakan maka, dan negara antah berantah yang berartikan negara yang tidak diketahui nama dan tempatnya.